dari Bandung. Terima kasih banyak sudah mampir ke studio Islami Twinda dan juga jamaah Islami Twinda yang di rumah yang dirahmati Allah ya. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini apa sih temanya? Temanya adalah ya Allah nyesel banget kelewatan ini. Weh Masya Allah. Nah sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan ya tentang anak kecil dengan khusyuk melaksanakan zikir. Ini dia tayangannya. Masya Allah tepuk tangan dong Bu. Anak-anak masih kecil udah bisa menikmatin zikirnya. Ini, Iya dong. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Kalau bapak begini, la ilaha illallah, matanya ngeliat sana kanan kiri. Atau yang dilihat apaan yang dicari. Bini gue di sebelah mana katanya gitu ya kan. Ini Masya Allah anak-anak bisa kayak gitu tuh udah luar biasa. Nah ini pertanyaannya Ustaz Syam, bener gak sih katanya orang yang menyesal kelak nanti di akhirat adalah orang-orang yang melewati atau melewatkan zikir pagi dan petang. Wah tapi kalau misalnya seandainya kita kerja sibuk. Kalau kita pagi-pagi gini bagaimana mau izin penjelasannya? Tepuk tangan Pak Ustaz Syam. Tapi guruku Ustaz Zalulun, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah An-Nur 3738. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah Subhanahu wa taala memuji rijalun seseorang la tulhihim tijarah wala bai yang tidak terlalaikan perniagaan, perdagangan, pekerjaan, sibuknya di dunia an dzikrillah dari mengingat Allah. Jadi Allah bukan memuji orang yang tidak kerja lalu zikir terus. Allah memuji siapa? Mereka yang berniaga, mereka yang bekerja, mereka berdagang, mereka sibuk urusan dunia. Tapi sibuknya itu tidak membuatnya lupa daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana zikirnya pedagang? Ada pembeli datang, silahkan Bu, bismillah dipilih-pilih. Berdagang dengan jujur, itu zikrullah. Lalu dia dikasih uangnya, alhamdulillah, zikrullah. Dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqamis shalah, di antara perdagangannya dia tetap mendirikan sholat, menjaga waktu sholatnya sehingga tidak menyesal nanti. Wa itaiz zakat, dia tidak lupa juga untuk menunaikan zakatnya. Jangan memisahkan antara dunia dengan agama. Ada orang mengatakan begini, aduh sudah capek saya Ustadz ngejar dunia, dari dulu saya kerja aja kerjanya. Saya tidak pernah belajar fikih, saya tidak belajar ini. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Perdagangan itu bisa jadi jalan menuju akhirat, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan itu adalah sebuah hal yang mulia. Nabi SAW pernah memuliakan tangan seorang pekerja keras. Nabi SAW menegur sahabat yang memandang remeh orang yang memegang cangkulnya. Nabi lagi pengajian, subhanallah, lagi zikiran, majelis. Tiba-tiba ada orang yang pegang cangkul. Kata Nabi, ada sahabat Nabi yang memandang, masa orang itu nggak mampir pengajian? Nabi menegur sahabat yang ngomong kayak gitu. Itu mereka sedang cari nafkah, sesuap nasi yang halal. Itu bisa jadi lebih mulia. Itu juga ibadah dan itu adalah zikrullah. Tapi kalau wabil khusus zikir pagi petang, jangan sampai menyesal di akhirat. Kenapa? Karena banyak sekali keutamaannya. Di antaranya apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abdu. Sayyidul istighfar itu zikir pagi petang. Ini siapa yang wafat hari itu masuk surga. Siapa wafat malam itu masuk surga. Banyak sekali keutamaan daripada zikir petang. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Zikir pagi petang. Ini timbangannya daripada amalnya itu berat sekali. Maka bisa jadi disebut menyesal di akhirat karena ada bacaan-bacaan pada zikir petang yang jangan sampai kita lewatkan. Sambil bekerja bisa sekali. Bisa. Sambil jalan di jalan boleh. Sangat boleh. Oh, Masya Allah. Makasih Tinggal banyak. di setel di motornya atau di mobilnya. Iya. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam.
Masya Allah jamaah. Saya mau kasih kesempatan sama Ustadz Maulana buat bertanya sama jamaah yang ada di studio dulu. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya ya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah, aku mau nanya nih. Yang sama mana? yang dekat dari saya. Oh ini ngapain? Oh. Dekat banget duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Pipi Kurniati dari Majelis Taklim MT Nurunisa Sadang Serang Bandung. Tepuk tangan dong. Bu Oke. Pipi, Ya, Ustaz. saya mau nanya. Ibu rajin nggak qabliyah subuh? Kalau nggak kesiangan bangun, suka sholat qobliyah subuh, Ustadz. Oh, padahal bisa loh Bu. Walaupun kesiangan tetap masih bisa. Oh masa? Iya, mengkodaknya bisa. Hah? Gimana caranya? Ya, mau tahu caranya? Mau dong. Saya jelasin sekarang. Oh ya udah kalau gitu deh. Makasih banyak Ibu Pipi. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum. Iya. Makasih tepuk tangan dong buat Ibu Pipi. Dia grogi dideketin Ustadz Maulana. Ya Allah pesonanya Ustadz Maulana luar biasa. Maaf kepada semuanya. Jangan pernah meremehkan, apalagi ketinggalan dari salat sunat sebelum subuh atau salat qobliyah atau salat sunat fajar. Salat fajar itu subuh kan? Salat sunat fajar berarti salat sunat sebelum salat subuh. Karena tidak ada salat sunat sesudah salat subuh. Makanya disebutlah qabliyah subuh. Agar kelak tidak menyesal di akhirat. Karena qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ingat, ketahuilah salat sunat sebelum salat subuh. Tapi ingat ya, pada saat masuk waktu. Pada waktu azan subuh berarti sudah masuk waktu subuh. Dan sebelum melakukan salat subuh sebaiknya salat sunat dulu 2 rakaat. Namanya salat sunat qabliyah subuh. Atau salat sunat fajar. Mohon maaf tanpa mengguru hanya mengingatkan. Ternyata kemuliaannya sangat luar biasa. Lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Maksudnya banyak sebenarnya di sini. Maksudnya pahalanya begitu besar. Sehingga orang bisa nyesal kalau orang tidak menjalankan salat sunat sebelum subuh. Karena ada beberapa pendapat ulama bahwa yang dimaksud di sini, masya Allah tabarakallah, kemuliaan salat sunat sebelum salat subuh itu karena hari itu akan dimudahkan semua urusannya. Siapa yang salat sunat qabliyah subuh, semua urusannya pada hari itu akan dimudahkan. Siapa yang salat sunat qabliyah subuh, maka diberikan kenyamanan hari itu, moodnya jadi baik. Kemudian siapa yang salat sunat qabliyah subuh, kalau dia sakit akan sembuh. Disembuhkan, disehatkan pada hari itu. Apalagi barang siapa yang salat sunat qabliyah subuh, maka akan dilancarkan semua urusannya. Jadi mudah, nyaman, sehat, lancar urusan. Inilah pentingnya salat sunat qabliyah subuh. Ustadz, saya tuh qabliyah subuh kalau tidak telat. Kalau telat, ya enggak. Padahal apa salahnya kita salat sunat qabliyah subuh. Meskipun kita sudah telat, tidak apa-apa salat sunat 2 rakaat dulu baru salat subuh. Atau mungkin di masjid udah iqamah. Allahu Akbar, syahadallah, wah langsung masuk. Ikuti aja salat subuhnya. Gimana qabliyahnya? Nanti dibayar sebaiknya karena menghindari fitnah ya. Setelah waktu syuruk. Kalau setelah itu pasti jadi omongan. Orang pasti omongin kita. Iya, kadang Kalau nggak di rumah ngerti. aman. Iya. Orang tidak tahu bahwa kita ini lagi mengqada salat qabliyah subuhnya. Benar. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Oke, sekarang waktunya kita kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio, mewakili jamaah yang di rumah ya untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh, ini dulu Ibu boleh. Maaf, punten boleh berdiri Bu. Perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lilis Suwarginingsih, berasal dari Majelis Taklim MT Nurunisa. Tepuk tangan dong buat Ibu Lilis. Mau bertanya sama siapa Ibu Lilis? Ibu Ustazah Lulung. Ustazah Lulung boleh. Boleh. Tanya dong Ustadz. Boleh dong Saya Ibu. mau bertanya kepada Ibu Ustazah Lulung. Ya. Kita kan kalau mau makan suka lupa baca bismillah. Atau kalau mau makan
pegang sama tangan kiri. Nah itu dia. Bagaimana cara kita meniatkan itu menjadi hal besar yang tidak boleh dilewatkan ya Ustazah? Bagus sekali pertanyaannya. Cakep banget. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bu, assalamualaikum. Jangan waalaikumsalamnya. Jangan dijawab Ustazah Lulung. Ya mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Sam, Kak Fadli dan jamaah alhamdulillah. Kadang kita sebagai wanita ya, sebagai manusia, sebagai hamba Allah suka lupa banyak perbuatan baik yang ternyata tuh manfaatnya sangat besar. Kalau kita tinggalin pasti kita nyesel. Salah satunya kadang kita lupa kalau yang namanya makan lupa baca bismillah. Makan pakai tangan kiri. Padahal anak-anak kita nih bahkan mungkin cucu-cucu nih yang udah punya cucu Bu ya. Kalau sekolah TK apa dia bilang kalau ngeliat kita makan sambil berdiri. La yasrobanna ahadukum iman. Jangan kamu minum sambil berdiri. Itu cucu loh. Masa kita sebagai nenek lupa? Nah yang pertama gimana biar kita ini bisa terus istiqomah baca bismillah ya kan. Pertama kita harus ngerti ilmunya. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama kalau dalam ilmunya ini kalau kita pakai baca bismillah dalam salah satu hadis Nabi dari kitab Tafsir Ibnu Katsir dinyatakan apa? Barang siapa yang tidak membaca bismillah dalam segala perkara maka putus barokahnya. Bayangin kita makan, kita minum, gak baca bismillah, cuman kenyang doang, gak ada barokah. Padahal kita ini sebagai anak nyari barokah ke orang tua. Orang tua nyari barokah kepada siapa? Kepada orang tuanya lagi. Jadi pertama biar kita ini bisa ngambil pahala yang besar, ingat bismillah itu sangat-sangat membawa barokah. Yang kedua, mau tahu aja apa mau tahu banget? Mirsa, kalau kita ngikutin apa yang Nabi laksanakan, maka kita termasuk umat Nabi yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Jadi kalau dengan baca bismillah, pertama barokah, yang kedua apa? Dengan baca bismillah, pakai tangan kanan, kita termotivasi apa? Oh iya ya, kan kita ikutin sunnah Nabi. Kalau udah ikut sunnah Nabi, Nabi sayang sama kita. Kalau Nabi sayang sama kita sayang sama Nabi, maka dapat syafaat. Manzalladzi yasfa'u indahu illa biizni. Allah. Jadi yang namanya syafaat ini hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihan yang memang diizinkan oleh Allah. Jadi betapa hebatnya ya, cuman hal sepele kita lupa baca bismillah pakai tangan kiri. Mbok yao gitu ya. Kita ingetin bahwa bismillah barokah. Kedua ikut sunnah Nabi. Dan kalau kita benar-benar niat pahala 1, pas dikerjain pahala jadi 10. Oh udah deh aku niatin deh baca bismillah. Karena ternyata nama-nama Allah ini dapat mengecilkan jin atau setan. Kenapa? Ketika kita pakai tangan kiri maka itu yang namanya godaan setan jadi besar. Tapi kalau pakai bismillah itu setan mengecil. Tasogoro. Ada yang ngakalin gini Ustazah. Apa Kalau makan pakai tangan kanan kadang minum langsung tuh masih pegang sendok pakai tangan kiri. Jangan lupa tangan kanannya bantuin kuahnya. Gitu. Kalau lupa baca bismillah biasanya bacanya bismillahi. Bismillahi fi awalihi wa akhiruhu. Ya, Jadi Masya bismillah di Allah. awal dan di akhir. Jangan lupa, don't Ya, forget. Masya You understand? Makasih. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Makasih banyak nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Ya Allah nyesel banget kelewatan ini. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.